Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Aulia Fatona dengan nomor NPM 720212982 dari kelas perpajakan C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Wiraraja Madura. Di sini saya akan mengulas kembali terkait dengan hasil resuman yang saya dapatkan di mata kuliah perpajakan, yaitu yang mana tentang kewajiban pembukuan dan pencatatan. Baik, yang pertama, di sini saya akan terlebih dahulu membacakan definisi dari pembukuan dan pencatatan. Dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa pembukuan yaitu adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sementara pencatatan yaitu merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 9 Undang-Undang KUP. Selanjutnya yaitu adapun kewajiban pembukuan dan pencatatan. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan suatu pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang KUP. Namun, kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPPN. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP. Wajib pajak yang dimaksud yaitu antara lain wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar. Sebagai penggantinya, wajib pajak yaitu dengan kriteria di atas tetap wajib melakukan sebuah pencatatan. Kewajiban pencatatan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembukuan atau pencatatan. Tujuan pembukuan yaitu adalah untuk mempermudah 1. Pengisian SPT, kedua, penghitungan penghasilan pajak, ketiga, penghitungan PPN dan PPNBM, dan yang terakhir, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat-syarat dari pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai pertama, keadaan kas dan bank, kedua, daftar utang dan piutang, ketiga, daftar persediaan barang, dan pada akhir tahun pajak membuat neraca atau laporan laba rugi. Yang kedua, yaitu diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan pertama, huruf Latin, kedua, mata uang rupiah, dan yang ketiga, dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus ada izin dari Menteri Keuangan.
Kemudian pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Dan kemudian perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus ada persetujuan langsung dari Direktorat Jenderal Pajak, dan buku-buku, catatan, serta dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Selanjutnya yaitu pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan yang langsung dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk WP dalam rangka 1. Penanaman modal asing atau PMA. 2. Kontrak karya atau KK mana untuk perusahaan pertambangan. 3. Kontrak bagi hasil atau KBH, yaitu untuk perusahaan pertambangan dan migas. 4. Bentuk usaha tetap atau BUT. Dan yang terakhir, WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk yang ada di luar negeri. WP harus mengajukan izin kepada Dirjen Pajak, yaitu paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dimulai, atau 3 bulan sejak tanggal pendirian WP baru. Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diperkenakan untuk pembukuan ini adalah bahasa Inggris dan mata uangnya yaitu dolar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu sanksi pidana. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan, meminjamkan buku, catatan ataupun dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Mengacu kepada pasal 39 Undang-Undang KUP, jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, ataupun dokumen lain yang palsu atau disengaja dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menyelenggarakan pembukuan serta pencatatan, dan serta tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, ataupun dokumen lainnya, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, akan diancam pidana penjara yaitu maksimal 6 tahun serta denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terutang. Selanjutnya yaitu pengurangan penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang PPH pasal 6 ayat 1 yaitu berbunyi, besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan dengan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi. Biaya M3 yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya pembelian bahan, biaya perkenaan pekerjaan ataupun jasa termasuk upah gaji, honor, bonus, gratifikasi, dan serta tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, dan biaya perjalanan. Biaya pengolahan limbah, premi, asuransi, dan biaya administrasi pajak, tuntutan dan amortisasi. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dalam perusahaan, kerugian karena selisih kurs mata uang asing, dan jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap ataupun kurs historis, maka pembebanan kerugian dilakukan pada saat realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah BI, maka pengakuan biaya pada akhir tahun pajak, biaya R&D perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan untuk meningkatkan SDM, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Selanjutnya yaitu bukan biaya fiskal.
Menurut Undang-Undang PPh Pasal 9 Ayat 1, yaitu berbunyi, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti misalnya dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU sebuah koperasi. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, dan serta anggota. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang yang tak tertagih untuk usaha bank atau leasing. Kemudian cadangan untuk perusahaan asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan tambang. Yang ketentuannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan premi, asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa yang mana dibayarkan oleh WPOP, kecuali jika dibayar pemberi kerja dianggap penambah penghasilan dan bagi perusahaan yang dapat dibiayakan. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali makan ataupun minum bagi seluruh pegawai dan natura atau kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Natura atau kenikmatan di daerah tertentu yaitu adalah di daerah terpencil, yang mana natura atau kenikmatan dapat dijadikan sebagai biaya yang meliputi tempat tinggal termasuk perumahan bagi pegawai, keluarga, serta pelayanan kesehatan, pendidikan bagi sebuah keluarga yaitu keluarga pegawai, serta pengangkutan fasilitas olahraga bagi pegawai serta keluarganya. Selain itu, natura atau kenikmatan yang boleh dijadikan biaya adalah pakaian dan serta perlengkapan untuk keselamatan kerja. Misalnya, pakaian seragam satpam. Kemudian antar jemput karyawan, penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan kecuali zakat yang dibayarkan oleh WP Muslim kepada basis, sumbangan kepada korban tsunami Aceh, sumbangan kepada GNOTA, pajak penghasilan, biaya untuk kepentingan pribadi WP atau tanggungannya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atau saham, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan serta kenaikan serta sanksi pidana yang berupa denda. Dan yang terakhir yaitu rekonsiliasi fiskal, merupakan proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil untuk mengoreksi penghasilan dan atau yang tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil rekonsiliasi fiskal yaitu adalah laporan keuangan fiskal. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.